Alhamdulillah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha menatap, maha dekat, maha menyaksikan, maha tahu apa yang ada dalam pikiran, maha tahu segala yang ada di hati, maha tahu segala masalah dan persoalan yang sedang dihadapi, dan dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga pertemuan ini membuat kita semakin yakin kepada Allah dan semakin patuh serta pasrah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Masya Allah. Ini ada yang sedang ngantor ya. Inilah karunia Allah. Covid ini ternyata membuat kita bisa bersilaturahim di berbagai tempat ya. Sendiri bisa menjelajah negara dari kursi ini. Makanya jangan negatif terus tentang Covid ini ya, karena banyak hikmah positifnya. Bapak Ibu yang baik, ini kajiannya tentang parenting. Jadi hal yang penting sekali di dalam mendidik anak adalah satu, kita harus yakin anak itu bukan milik kita. Anak itu ciptaan Allah. Anak kita ini adalah milik Allah. Anak kita ini setiap saat dalam genggaman Allah, dan anak ini amanah Allah, dan hanya Allah yang bisa membulak-balik hati anak. Ini modal dasarnya. Karena kalau kita merasa kita bisa menyolehkan anak, sudah salah tuh. Kita berusaha agar Allah menyolehkan anak, begitu. Halo? Jelas tidak nih hadirin, ini penting ini. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita tuh nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Nah, itu prinsip terpentingnya, bahwa anak adalah ciptaan Allah. Ya ibu bapak nggak bisa bikin anak, gambar anak aja gagal, apalagi membikinnya ya. Selai rambut saja nggak bisa, apalagi sempurna. Jadi mata lihat anak, hati ingat Allah penciptanya. Mata atau tubuh bersama anak, hati bersama Allah penciptanya. Ini fondasinya. Kalau ini tidak sukses di sini, jadinya udah hanya mengandalkan diri, mengandalkan yang lain, padahal Allah yang kuasa membulak-balik hati anak. Prinsip yang kedua, sesudah tauhidnya jelas, tiada pencipta, tiada pemilik, tiada yang menguasai, tiada yang membulak-balik hati anak selain Allah. Yang kedua, apa yang paling penting dalam hidup ini? Secara syariat, rumusnya adalah tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Jadi bukan menuntut anak berubah, tapi menuntut diri. Jadi orang tua yang berubah dan ke anak itu membantu. Beda kalau menuntut anak berubah, udah jengkel lagi tuh, belum apa-apa ya. Makanya langkah apa yang harus dilakukan? Tuntut diri agar menjadi orang yang layak dititipi oleh Allah, punya anak yang soleh. Allah melihat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4-5, coba dilihat ya. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi Allah jika nih kita sebagai orang tua ngomong apa, ngasih contoh apa, maksiat apa, Allah melihat semua yang kita lakukan. Lalu kita sekarang ingin anak ngaji, dan Allah tahu ibu bapaknya jarang ngaji. Ingin anak ramah, dan Allah melihat ibu bapaknya tidak ramah. Ingin anak tidak main HP,
tapi Allah menyaksikan ibu bapaknya tuh HP aja terus ya, HP aja terus aja Google, IG, wah terus. Allah menyaksikan. Allah tahu ketidakjujur. Kita ingin anak jujur, tapi Allah tahu bapak ibunya jujur tidak. Bapaknya di kantor apa kerjanya, bagaimana kelakuannya, Allah melihat. Ibunya tukang ngobrolin siapa, Allah tahu. Jadi perkara ingin anak soleh itu bukan sederhana nasehatin anak. Oh, halo, jelas tidak nih? Kelihatan jadi banyak yang tersinggung begini wajahnya, kan? Kita kan selalu memikirkan bagaimana anak supaya soleh. Yang dipikirkan itu bagaimana kita layak tidak dititipi anak soleh. Jadi yang dituntut berubah tuh diri. Makanya Bapak Ibu, apa yang ingin ada pada anak, usahakan ada pada diri. Ingin anak jujur, kita jadi orang tua yang jujur. Ingin anak ramah, kita jadi orang yang paling ramah. Ingin anak disiplin, kita yang disiplin. Allah melihat kita memperbaiki diri, Allah melihat kita bersujud, Allah melihat kita berusaha keras untuk berdoa. Nah, makanya langkah selanjutnya sesudah kita yakin yang membulak-balik hati adalah Allah, maka posisikan diri menjadi orang yang layak dititipi Allah, diberikan karunia anak yang soleh. Nah, ini prinsipnya parenting tuh. Jadi bukan sibuk bagaimana anak supaya soleh, tapi sibuk bagaimana diri kita soleh, kemudian kita bantu anak-anak kita menjadi lebih baik. Tentang bagaimana supaya kita jadi soleh, ya, yang amal apa yang harus kita lakukan? 5 ini bagi kitanya ya. 1, tekad yang sangat kuat dan bulat agar Allah menolong. Jadi harus husnuzon dulu ke Allah. Karena ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi walaupun disekolahkan di mana, walaupun dinasehatin seperti apa, tetap aja yang membulak-balik hati itu adalah Allah, muqallibal qulub. Makanya kita yakin ini Allah lah yang menciptakan anak, Allah yang menguasai setiap saat, dan Allah yang membulak-balik hati. Kita minta tolong kepada Allah. 5 ya. Yang pertama, tekad kuat dan bulat agar Allah menolong. Yang kedua, perbanyak tobat. Sebagai orang tua tuh harus banyak evaluasi diri. Ya Allah, ampun, saya belum jadi contoh yang baik. Ampun, kata-kata saya sering tidak benar. Ampun, di belakang anak-anak yang tidak diketahui anak-anak saya ini banyak maksiat. Ampun ya Allah, ibadah saya enggak benar, salat jarang khusyuk. Ampun ya Allah, makanan saya sering tidak barokah. Ampun ya Allah, masa lalu saya kelam. Wah, orang tua yang banyak minta ampun ke Allah ini, Masya Allah. Allah melihat nih, ibu bapaknya sering sujud, nangis, duh ampun ya Allah, anak saya jadi begini karena saya yang salah, saya yang tidak jadi contoh, saya yang emosional, saya yang salah. Air mata tobat dahsyat sekali, itu luar biasa. Kalau orang tua bisa menangisin dosa-dosanya sendiri, wih, itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan orang tua? Jauhi maksiat, ya, jangan sibuk HP terus, jangan ngomongin orang terus. Sudah, jauhi dosa-dosa. Tidak harus semua berita dibaca, tidak harus semua informasi tahu. Tidak harus sibuk dengan dosa tetangga, dosa ini, dosa itu, dosa artis. Yang sibuk mah dosa sendiri itu. Ini kebanyakan kita tuh sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat. Makanya jauhi maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Allah melihat ini ibu bapaknya tuh sekuat tenaga jaga diri. Allah menyaksikan.
Ini ibu bapaknya lisannya makin terjaga. Allah suka tuh ya. Yang keempat, tingkatkan taat. Ya, karena kita tahu Allah yang membulak-balik hati semuanya, maka ya ngajinya ditambah, sholatnya tepat waktu, berjamaah. Kalau bapak-bapak usahakan di masjid. Kemudian ya baca Qurannya ditingkatkan dari satu halaman ke satu lembar, naik ke 2 lembar sambil baca terjemahnya sekuat tenaga. Dan Allah melihat ini ibu bapaknya dibalik keterbatasan waktu, dibalik keterbatasan ya kesempatan, tetap berusaha baca Quran, tetap belajar. Waktu kesibukannya banyak, tapi tetap meluangkan waktu. Allah melihat semua ini. Juga Allah tahu nih ibu bapaknya nih terus berusaha memperbaiki ibadahnya. Dan yang kelima, tebar manfaat, tekad kuat dan bulat, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, dan tebar manfaat. Ada rezeki, tolong. Itu temennya ada di sekolah yang nggak punya bekal, nggak punya buku, ini beliin. Waduh, kita memang tidak leluasa, tetapi kita senang nolong orang, senang ngasih, memfasilitasi para penghafal Quran, senang memberi rezeki kepada pelajar. Allah melihat semuanya. Allah menyaksikan kita nolong orang duafa, Allah menyaksikan kita membantu anak yatim, Allah menyaksikan kita menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Allah melihat semuanya. Allah tahu hati kita berbaik sangka dan bergantung kepadanya. Allah juga tahu kita berinang air mata taubat. Allah tahu kita berusaha keras mengurangi maksiat. Allah juga tahu kita dibalik kekurang khusyuan sholat, berusaha tahajud, berusaha duha. Allah juga tahu dibalik keterbatasan rezeki kita suka nolong orang dengan harta, tenaga, waktu, dan semuanya ngarap-ngarapnya satu, Allah. Ini semua disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang tidak disaksikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun akan ada balasannya. Nah, ini buat diri nih para orang tua. Lalu ke anak gimana? Nanti itu auranya beda ya kalau sudah ngamalkan 5 ini. Kita jadi contoh baik. Kitanya tuh akan jauh lebih tenang. Aura wajah kita, aura tutur kata kita, nada suara kita beda. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ke anak? Sesudah kita mendekat ke Allah dan memberikan keteladanan, ya, tadi itu ya, contoh, lalu yang dilakukan adalah diklatna dengan kasih sayang. Nah, ini dia. Akan tunjukkan singa. Udah tahu singa enggak di ini Sidoarjo ya? Bondowoso, Singosaro. Sidoarjo, Sidoarjo. Oh, Bondowoso itu Pak Sopi. Monggo. Sekarang mau lihat singo ya. Singa maksudnya. Ini Pak Pimpinan matur suwun ya. What first looks like a lion about to attack is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going on. She has a big kiss on him. Wow. Right. She actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day, and he loves her. The love has formed, hasn't it? See, I can't even get my dog to sit in my lap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ayo, Pak pembawa acara, apa yang kepikir lihat tayangan tadi? Monggo. Pengen tahu aja, Mas. Ya, apa yang kepikirnya tadi singanya sayang nggak sama orangnya yang baju biru tadi? Sama ibu-ibu tadi sayang banget ya. Iya. Sampai pelukannya tuh luar biasa. Sampai pelukan dan ya biasa orang normal kan kalau singa lihat manusia pasti dimakan, tapi ini kan ya bisa. Kira-kira karena apa tuh si ibu? Karena cantik nggak? Coba aja tes ya di Bondowoso ya, atau si mana di Singerojo, Sidoarjo. Sidoarjo. Coba cari ibu-ibu yang cantik, deketin ke kandang singa ya.
Kita lihat apa dipeluk atau dikunyah. Coba saya ingin tahu ada lagi yang punya pendapat tentang tayangan tadi. Monggo, acungkan tangan 3 aja. Tolong dibuka mikrofonnya. Ada? Nah itu Bu Yati, Jasmine. Ada? Coba Bu, silakan Bu. Apa yang kepikir tentang singa tadi? Kalau saya mungkin karena itu mungkin itu dulu pemiliknya ya, pemilik dari singa itu, kemudian mereka berpisah karena singa harus di hutan ya. Jadi dari sekian lama yang tidak bertemu, akhirnya ketika di kebun binatang itu singa nggak. Singa aja bisa tuh kan. Nah, makasih ya Bu. Ini Bu Sukhaimatul Lutfia, silakan. Berarti terima kasih. Ayo, monggo. Oh, ada kendala teknis ya. Saya cuma pengen tahu. Jadi kasih sayang. Oh, kendala sinyal seperti ini. Terkendala jaringan. Iya, maaf ya, Pak Heru tuh, kok saya jadi saya pembawa acaranya. Ayo Mas. Silahkan Pak Heru, monggo. Bu Lutfia, maaf sinyalnya ya. Ya, terima kasih Agim. Dari video tadi saya sangat apa tadi? Padahal video tersebut sudah sering dilihat mungkin ya bagi kita ya. Tapi di forum ini akhirnya saya sadar nih, dihubungkan dengan iya juga ya, singa yang sedemikian buasnya dia bisa memiliki rasa sayang gitu kepada manusia gitu kan. Padahal biasanya itu memangsa gitu kan. Bagaimana dengan anak kita ya? Terima kasih Agim untuk videonya ini sangat menyentuh sekali. Saya sering menangis lihat video ini Mas. Bagaimana binatang buas bisa merindukan, memeluk dengan penuh kerinduan, kasih sayang. Pasti ada apa-apanya ini ya. Apa yang dimiliki ibu ini sehingga binatang buas saja begitu merindukannya. Lalu kita ingat, apakah anak-anak kita pernah memeluk kita seperti ini? Apakah anak-anak merindukan kita seperti singa itu merindukan? Apa nih rahasianya? Ya, aduh. Wah, jadi banyak yang ngacung. Makasih Mas Heru. Siapa lagi sekarang? Atau tanggapan lagi atau? Ya. Teruskan, Ya, ini ibu-ibu yang udah ngacung gimana? Sabar ya, ngacung aja terus ya. Tuh, kasihan tuh. Bapak Sofi mungkin dari Bondowoso, silakan. Ya, Bondowoso silakan. Suaranya Mas belum di ini ya, belum di mute. belum di mute. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Masya Allah. Saya Sumartono, dulu anggota Gamada Jogja. Gue keluarga mahasiswa. Ya, dari Tauhid Jogja, sekarang di Bondowoso. Sekarang semester berapa kok kelihatannya agak sepuh ya? Sekarang di Bondowoso posisinya A. Masya Allah. Teman-teman di Jogja Gamada sampai sekarang masih komunikasi dengan Masya Allah. Keluarga Darut Tauhid. Santri ya, berarti silakan. Apa yang kepikir Mas? Ya, saya terletak pada hatinya. Jadi keikhlasan hati seorang ibu itu dalam mendidik, dalam memelihara singa itu akhirnya singa itu akhirnya melebihi kasih sayangnya. Jadi terletak pada keikhlasan hati kalau saya melihat. Ya, dua hal Mas, kasih sayang dan keikhlasan. Ya, inilah senjata terbesar dalam pendidikan. Coba buka surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Al-ayah. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka menjauh dari sisimu, dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr
fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, jadi maaf ya para pendidik yang kasar, yang keras, yang bengis, yang galak, yang marah-marah, emosional, mudah tersinggung, mudah marah, mudah jengkel, kata-katanya menyakitkan. Itu mah tidak sayang. Saya sayang loh, ya kalau sayang pasti tidak akan kasar. Tegas, paling tinggi itu tegas, ya. Itu singa itu tidak ngerti bahasa Indonesia atau bahasa manusia, ya, tapi dia mengerti bahasa kasih sayang dan bahasa keikhlasan. Mungkin karena itu di Kolombia, ya, ibu ini pakai bahasa 6 tahun sebelumnya kan dia yang ngerawat, nolong singa kecil ini, ngasih susu, dipeluk, dikasih, tapi semuanya tuh benar-benar pakai hati. Sehingga singa dengan izin Allah merasakannya. Kalau binatang buas saja bisa begitu, masa anak-anak kita enggak, ya? Jadi kalau anak-anak kita enggak nyaman dengan kita, ada yang kurang nih pada diri kita, yaitu kulang katih tayang, ya, mengerti? Nah, kita tuh kasih sayang tuh suka pakai, ibu tuh sayang padamu, nak. Nggak usah diomongin, nggak usah diomongin. Coba tes pakai hati nih. Seorang ibu bicara gini, hei anakku, ibu sayang padamu. Siang malam hati ibu tidak pernah berhenti memohon kepada Allah agar engkau jadi manusia bahagia dan mulia. Ibu mau lakukan apapun demi kemuliaanmu, demi kebahagiaanmu, demi kesuksesanmu. Ibu lakukan semua ini tanpa berharap pamrih apapun darimu, nak. Bagus tidak? Kalau bagus, acungkan jempol. Nggak ada yang ngacung, Bagus enggak tadi omongan si ibu tadi? Jangan-jangan nggak kedengar nih. Nah, sekarang ada ibu-ibu nggak banyak ngomong. Ketemu anaknya, nak sini nak, peluk. Ini anak tuh baru kelas 6, peluk aja. Tidak bicara. Sambil ngebelai rambut, sambil meluk, berbisik, nak, maafkan ya ibu, maafkan orang tuamu ini belum jadi contoh yang baik, maafkan, maafkan, dan doakan ya supaya Allah mengampuni. Gak banyak bicaranya, cuma minta maaf dan minta didoakan. Jawab, mana kira-kira yang ada di hati anak? Yang pertama tadi atau yang kedua yang barusan? Jawab pakai isyarat aja, pakai jari. 1 atau 2? 2 tuh Pak Muhammad Munif. 1, 2. Wahyu Rizki, ya. Kevin Adam. 1, 2. 3. Nah, jelas ya bahwa ternyata yang hati itu disentuhnya hanya bisa oleh hati lagi, ya. Maaf ya kalau saya manggil yang kira-kira tertera aja ada di sini. Maaf kalau saya kurang sopan dengan pemanggilan ini, ya. Nah, jelas tidak nih ibu, bapak, jadi hati-hati bicara ke anak, nyuruh, melarang tuh kalau kurang bijaksana nggak masuk ke hatinya. Nah, ada yang nanya gimana sih supaya akrab dengan anak? 3 kuncinya. 1 aman, 2 suportif, dan 3 terbuka. Itu rumusnya. Jadi kalau anak udah takut ke kita karena kita keseringan negur, sering marah, sering nyuruh, sering melarang, terus aja itu yang dominan, anak udah nggak nyaman, takut ke kita, nggak akan bisa ngobrol dekat. Yang kedua, kita posisinya harus bikin aman, kemudian suportif, membangun. Anak itu tidak dalam posisi tertekan oleh kita, tapi terbantu oleh kita. Dan yang ketiga, kitanya harus mau ngebuka diri, masukan dari anak, koreksi, ayo nah ada masukan nggak buat bapak, buat ibu, ada yang harus diperbaiki apa gitu ya, mungkin walaupun tidak selalu tepat,
Tapi kalau mereka sudah dibuka akses mau memberi masukan, itu sudah membuat mereka punya keterlibatan, ya. Makanya harus dibiasakan mereka memberikan pendapat, masukan, saran, kalau perlu koreksi bagi kita buat orang tuanya. Nah, lalu hal lainnya sesudah kita pendidikan, pelatihan, pembinaan yang pakai hati, yang kasih sayang dan tulus, yang benar-benar gitu. Ingat singa aja tadi, nanti dia akan memeluk. Jadi pelukan itu luar biasa tuh, ya. Dan yang terakhir adalah kekuatan doa. Jadi memang doa itu bisa merubah takdir. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu anak tuh harus lebih banyak doanya daripada banyak nasihatnya. Lihat anak, duh ya Allah, terima kasih kau titipi anak ini soleh kan ya Allah. Pas mau ngebangunin, tangan megang kaki anak, membangunkan badannya, hati ke Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membangunkan. Bangun nak, sudah waktunya sholat subuh, yuk supaya nanti doanya dikabul. Wah, Bapak belum tentu bisa lama bersama anak, ya. Nah gitu, jadi ke Allah dulu. Kalau anak lagi tidur, deketin doa, ya Allah, ini milikmu, ini hambamu, solehkan ya Allah, solehkan. Aduh, anak tidak tahu kita ngedoakan, tapi kita, dan Allah pasti tahu. Allah pasti mendengar doa, dan doa itu luar biasa disukai Allah. Silahul mu'minin, doa itu senjata bagi orang yang beriman. Kalau nasihat kita boleh bagus, tapi ya kita juga jarang mengamalkan nasihat kita sendiri, ya. Tambah bonus adalah carikan teman-teman dan lingkungan yang baik. Karena menurut Rasulullah SAW, bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Jadi salah gaul anak-anak ya salah juga nanti memiliki masa depannya, ya. Jadi berinvestasilah, cari lingkungan yang membuat anak-anak punya standar akhlak yang lebih baik. Dan yang bonusnya adalah jaga makanan. Jangan sampai makanan haram, pakaian haram. Janganlah, ya. Karena itu akan meracuni anak-anak kita. Teng. Halo. Ya, silahkan. Sekarang kita ngapain nih? Tanya jawab bukan? Biasanya begitu. Pak? Ya, terdengar suara saya? Terdengar. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, dari Ibu Kusmini. Langsung saya bacakan mungkin, ya. Assalamualaikum. Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uminya di kelas 7C Darul Fikri. Mohon izin bertanya buat beliau Hakim. Bagaimana menunjukkan kasih sayang jika anak-anak kita di pondok semua, selain dengan telepon atau video call, karena kita belum sempat memeluknya setiap saat. Silakan, Bukan kita, beliau lah, ya. Karena kalau kita, saya jadi kayak bapaknya, ya. Kadang-kadang kita nyebut kita tuh kalau jauh, gini ya, ini guru saya ngajarin manusia tuh makhluk walaupun jauh kayak telepon gitu dari, atau kita nih Arjo dengan Bandung kita ya, oh putus nih sebentar. Halo, putus enggak? Ya, tadi masuk lagi? Terputus, ya. Tapi sekarang sudah jelas. Oke. Ya, seperti saya di Bandung, Bapak Ibu di Jawa. Jawa apa nih? Jawa Tengah, Jawa Timur sih, Sidoarjo tuh? Jawa Timur, Ya, Jawa Timur. Kita jauh nih, ratusan mungkin ribuan kilometer, tapi kok bisa ya? Karena ada energi lewat teknologi sampai. Nah, sebetulnya teknologi ini hanya salah satu bentuk energi, tapi hati kita juga bisa mengeluarkan energi, keterikatan hati jarak jauh ini. Makanya kalau tahajud, mendoakan, itu
mungkin tidak kelihatan bentuknya, tapi bisa disampaikan oleh Allah nih. Rasa sayang ke anak, rasa kangen itu ya. Itu Allah tahu persis apa yang ada di hati kita. Dan hati kita ini bisa memancarkan energi yang sampai itu ke anak walaupun tembus. Teknologi ini syariatnya bikinan manusia, Zoom ini bisa menyalurkan. Tapi teknologi doa itu sudah ada dari dulu dan itu bisa sampai itu. Pokoknya kalau ibu tulus, Allah akan membuat anak mengetahui ini orang tuanya tuh. Dia bisa merasakan dengan izin Allah. Ya, tidak sulit bagi Allah. Itu anak-anak yang bapaknya ditahan di Palestina tuh ya oleh Israel. Tetap itu anak tuh bisa kangen, rindu walaupun tidak ketemu bapaknya. Nah, jadi ketulusan ini sesuatu yang ketulusan dan kasih sayang tidak harus dalam bentuk sentuhan saja. Allah tahu siapa yang sangat menyayangi anak dan mendoakannya ya. Lanjut. Baik. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Itu nanti kemudian saya bacakan dan saya sampaikan kepada Hakim kita sekian. Sudah ada lagi yang masuk dari Ibu Vina, Ivike Favorita. Masya Allah, namanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, perkenalkan saya wali murid dari SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Oh ya, sekedar informasi, peserta di Zoom kali ini bukan hanya dari Dafi Pesantren Al-Quran Science, tapi juga ada dari keluarga besar SD Muhammadiyah 2 Tulangan, sama seperti masih di satu kota di Sidoarjo. Juga ada keluarga besar Dompet Al-Quran Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah. AA, perkenalkan, saya wali murid dari SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Mohon izin bertanya, apa yang harus dilakukan agar tertanam kecintaan pada Al-Quran dan ilmu agama pada hati anak? Silahkan. Ya, ini anak-anak tuh beda-beda ya. Ada yang tidak sulit membuat mereka senang ke Quran, senang menghafal, senang belajar agama. Ada juga yang sedang, kadang senang, kadang enggak. Ada juga yang susah ya. Semuanya adalah ujian dari Allah. Kalau yang langsung baik itu, nah ini ujiannya kita ujub atau tidak. Jangan sampai orang-orang, duh bu, anak ibu tuh hafalannya bagus, rajin. Terus kata ibunya, ya memang tergantung orang tuanya sih ya, ujub, gagal ya. Nah bagaimana kalau susah, misalkan ya saya diamanain anak 11, jadi udah ngerasain tuh, ada anak yang tidak disuruh tuh, udah senang aja tuh ke Quran tuh. Tapi ya ada yang rada susah gitu, ada yang senang terjemahnya aja. Jadi bagaimana yang paling penting sekarang ya seperti yang dikatakan tadi, diamalkan dulu yang tadi itu ya. Dan yang kedua, Quran itu harus dibuat jangan sampai jadi horor buat anak-anak tuh. Harus hafal ini, harus hafal ini. Jadi kalau ngedengar kata Quran tuh tegang karena sudah dituntut untuk baca, dituntut untuk ngapalin. Kalau anak sudah tegang dengan Quran, dia tidak merasakan nikmatnya dengan Quran. Nah itu ada yang harus kita perbaiki itu. Pertama kita harus pahami dulu anak tuh berbeda-beda satu sama lain. Jangan dibanding-bandingkan, jangan dibuat sama rata. Dan anak dekat dengan Quran itu tidak identik harus ngapalin terus, harus banyak hafalannya. Enggak, bahkan maaf ya, saya nggak berani nanya ke anak sendiri sudah berapa juz hafalannya, enggak Karena yang paling penting bagi saya bukan berapa banyak, dan itu bisa neken anak, bisa membuat anaknya juga jadi ria atau jadi bohong karena dilebih-lebihin dikit. Padahal kan yang paling penting berinteraksi dengan Al-Quran itu dia jadi senang, Quran itu paham, oh ini sebagai membuat dia bahagia lah, oh senang dengan baca Quran tuh, jadi tenang dengan Quran tuh, jadi bahagia, harusnya begitu ya, karena setiap huruf nanti Allah jadi senang sama saya. Nah begitulah, jadi bijaksanalah, tiap anak beda-beda, jangan dipush
yang membuat anak tertekan dengan Quran, jadi tegang gitu dengan Quran. Tapi buatlah Quran itu menyenangkan, happy, membuat anak-anak itu bahagia dengan masanya. Begitulah kalau yang saya pahami. Di sini juga di pesantren kami kan anak-anak tuh beda-beda ya, coba begitu. Jangan sampai dibanding-bandingkan, jangan sampai tertekan, tapi juga jangan sampai anak itu jadi males ya. Harus bijaksana betul. Yang paling penting ya orang tuanya lah. Ya, begitu. Baik. Ya, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari kolom chat. Mungkin saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin tanya langsung ke AA bisa langsung bukain. Pertama raise hand dulu ya, raise hand dulu, nanti ditunjuk oleh MC dan nanti dipersilahkan untuk langsung bertanya ke AA. Mungkin ada yang langsung, oh ya, ini ada Bu Dian ya. Bu Dian sudah bisa terhubung? Assalamualaikum Bu Dian. Belum di unmute ya, ini. Ini Bu Dian, Mama ini. Ini ada nih, perkenalkan mamanya Rizky ya, Bu. Monggo. Ya, silakan Bu Dian. Putra saya jika diminta hafalannya baca sendiri ah. Itu pertanyaannya. Kita kan di sekolah putra saya itu ada kewajiban untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, surat-surat gitu. Nah, putra saya itu sering protes gitu kalau hafalan saya lihat Al-Quran, nyimak anak saya hafalan, saya lihat Al-Quran itu anak saya itu protes gitu. Loh mama kan nggak hafal gitu. Padahal saya saya pribadi itu tidak terlalu bisa tajwidnya itu, kalau nggak baca itu khawatir salah gitu. Mohon arahannya bagaimana yang harus saya Ya, arahannya adalah mamanya ini cari guru, ikut belajar Quran, periksa lagi tajwidnya ya. Ikut menghafal. Kalau saya lihat ini adalah cara Allah agar ibunya juga ikut banyak bagus baca Quran dan bagus hafalannya. Nggak boleh menghindar. Ini adalah karunia Allah supaya ibu bapaknya juga ikut menghafal. Jadi yang menggerakkan anak bicara itu adalah Allah, supaya orang tuanya bacaannya juga bagus, hafalannya nambah gitu. Udah wes cari guru ya, ikut kursus, belajar sana, nggak usah malu ya. Kita belajar Quran itu suatu kehormatan. Itu Ibu Dian ya, alhamdulillah sudah dijawab oleh AA tadi. Baik, untuk yang raise hand selanjutnya ini ada Bapak Budi Winarto. Jadi unmute dulu Bapak. Di unmute dulu mungkin Bapak. Ya, ya silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, AA mau tanya apa yang disampaikan AA barusan, bahwa sebagai manusia itu sebenarnya tidak perlu terlalu menasehati anak, tetapi bagaimana cara kita untuk mendoakan anak. Pertanyaan kami, bagaimana cara kita sebagai orang tua itu agar doa kita itu bisa makbul, bisa dirasakan oleh anak, dan bisa berimplikasi pada anak untuk perubahan. Terima kasih. Ya, tadi kalau nggak salah bukan menganggap remeh nasihat ya. Nasihat itu juga penting. Nasihat untuk anak itu penting, tetapi nasihat itu usahakan ada pada diri dulu, gitulah intinya ya. Jangan cuma ngomong nasihat. Sabar, kalian harus sabar jadi aku. Innallah mohon maaf. Anak ya. Ini ada suara masuk. Maaf. Masuk ya. Nah, udah nggak apa-apa. Jadi
Maaf Pak, agak terputus. Doanya diijabah. Ya, buatan. Ya. Ya, sudah jelas, alhamdulillah. Jadi ingin doanya. Oh ya, maaf. Jadi kalau ingin doa kita diijabah, yang tadi itu Mas, amalkan 5 ya. Tekadnya kepada Allahnya tuh harus bulat, bahwa Allah lah yang harus hati dulu, karena kekuatan doa lisan itu tergantung dari kekuatan hatinya, kekuatan yakinnya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Terus prosedur yang tadi tuh banyak tobat, nanti kalau makin bersih makin diijabah, jauhi maksiat makin bersih juga diijabah, makin banyak taat ya gitu Mas. Jangan pernah memakan yang haram dalam bentuk apapun. Kalau masih merokok ya udahlah, berhentilah merokok. Walaupun ulama beda pendapat, ada yang makruh, ada yang haram ya, tapi Rasulullah kan nggak mau memasukkan sesuatu yang sia-sia, takut doanya nggak diijabah. Gitu ya Mas. Matur suwun. Tuh tulisan atau apa? Ya, terima kasih Pak Budi Winarto atas pertanyaannya. Alhamdulillah sudah dijawab tadi oleh AA. Selang-seling. Mungkin satu dari yang resen dulu Pak AA, nanti baru saya bacakan pertanyaan yang di kolom chat. Boleh. Terakhir boleh Ibu Margi di unmute dulu mungkin ya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kan sekarang anak-anak sudah di pondok. Nah, bagaimana jika kita sewaktu anak-anak kecil itu ada hutang pengasuhan gitu loh. Kita punya hutang pengasuhan sama anak-anak. Mungkin waktu itu kita masih bekerja, atau mungkin waktu kecil itu kita ada kesalahan karena kita masih minim ilmu waktu itu. Nah, itu gimana cara bayarnya ketika anak-anak itu sudah di pondok? Terima kasih. Assalamualaikum. Tobat Mbak, tobat, banyak air mata tobat, bangun tahajud. Ampun ya Allah, saya ngaku saya kurang amanah. Engkau saksikan waktu anak kecil kelakuan saya nggak baik, kata-kata saya nggak baik, ampun. Nah ibu makin tulus minta ampun ke Allah, itu Allah tuh suka sekali ya. Dan nanti Allah memberikan kesempatan, apakah anaknya lah nanti oleh Allah dibalikan hatinya jadi lembut, terus pas ketemu juga kualitasnya jadi bagus ya. Ini AA punya cerita dikit ya, boleh? Anak saya yang bungsu masih usia 12 tahun lebih lah ya, dan disleksia itu 10% loh anak-anak tuh disleksia ya. Yaitu ada kendala keberbahasaan, tulisannya jelek, besar sebelah, kadang nggak bisa membedakan L dengan J gitu, ngadep kiri kanan tuh ya. Memang begitu yang disleksia tuh. Saya juga disleksia ya. Tetapi salah satu karunia Allah yang disleksia ini adalah memang diberikan Allah lah yang menakdirkan kecerdasannya di atas rata-rata. Tetapi karena tulisannya jelek, mudah tersinggung, jadi wah kadang-kadang, duh gimana nih saya susah ngedidiknya. Oh sekarang dirubah ya, karena remaja udah mulai balik, jadi sekarang tidak banyak nyuruh, pokoknya meluk aja. Ketemu anak tuh kalau ketemu peluk aja. Doakan abah, maafkan abah, cuman itu meluk. Lama-lama anak jadi terbiasa meluk, habis setiap sholat juga jadi meluk gitu ya. Kalau nasihatnya juga pelan, bisik-bisik, jaga sholatnya, makasih sudah sholat ya jamaah di masjid, makasih, selalu pakai terima kasih. Nah ternyata itu berdampak beda ya dibanding dengan cara mendidik sebelumnya yang serba tegas, karena anak ini beda, kalau ditegasin sedih dia, hatinya jadi luka. Beda-beda lah tiap anak. Nah begitulah. Saya juga menyadari kesalahan-kesalahan saya dulu dalam mendidik, tapi udah kadung yang lain udah keburu gede, tinggal kita tobat dan kita perbaiki. Kalau kita memperbaiki, insya Allah nanti ke depan kesempatan ketemu dengan anak juga kualitasnya lebih baik, insya Allah. Tobat, air mata tobat kuncinya ya. Baik. Terima kasih Bu Margi atas pertanyaannya. Kita berlanjut ke pertanyaan yang di kolom chat.
mungkin satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita akhiri untuk sebenarnya masih banyak tapi waktunya sudah tidak mencukupi ya. Kita bacakan satu pertanyaan lagi yang dari Masihlah 2 pertanyaan boleh. Saya sampai jam 11 kan? Sampai 10.50. Oh iya, 4 menit lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya Walsan dari Faiz 7B. Mau bertanya, ini saya punya anak usia 5 tahun. Apa boleh memaksakan anak saya yang kecil ini untuk segera bisa membaca Al-Quran, tetapi mempelajarinya dengan sabar, ikhlas. Gimana ya maksudnya? Tetapi mempelajarinya dengan sabar, ikhlas. Syukran Ustadz. Oh iya, lebih awal lebih baik ya. Perdengarkan dengan berbagai metode yang membuat anak-anak tuh senang dengan Quran tuh. Jangan tertekan ya. Mereka punya hak untuk bahagia, untuk main, untuk ceria. Jangan sampai ya kalau menurut saya jangan sampai mereka ada terampas bagian dari kehidupannya karena obsesi orang tua yang sebetulnya tidak pas dengan karakter anak. Jadi kalau ada anak yang memang udah seneng begitu ya bersyukur, karena ada yang lebih muda dari itu sudah suka sekali dengan Quran ya. Tapi ya jangan heran kalau ada yang susah juga ya. Nah, pinter-pinterlah, karena yang paling penting itu bukan hanya hafal Qurannya ya, bukan hanya senang baca Qurannya, tetapi anak-anak itu juga mulai senang untuk menjalani hidup yang lebih sesuai dengan Al-Quran ya. Dikit-dikit kita pahamkan. Jadi tidak hanya orientasi kepada jumlah hafalan ya, karena itu juga bisa ujub, bisa ria, bisa sombong. Anak yang banyak hafalannya, jangankan anaknya jadi sombong, ibu bapaknya juga bisa jadi ujub. Alhamdulillah anak saya sudah 15 juz dan ngomongnya dilebih-lebihkan. Dan apa artinya anak 15 juz tapi kalau ibu bapaknya jadi ujub, jadi ria, jadi sombong. Padahal Al-Quran itu hadir untuk membersihkan hati, bukan untuk jadi ria, jadi ujub, jadi dengki. Jadi esensinya dekat dengan Al-Quran kan supaya akhlaknya jadi mulia ya, bukan semata-mata jumlah hafalan, penilaian, penghargaan. Ada juga anak-anak yang ayo dong nak hafalin Quran supaya kamu nanti bisa bawakan mahkota untuk ibu. Kata anak, kenapa ibu nggak bawa sendiri mahkotanya? Ya nggak, ibu ke orang tua mau ngasih mahkota? Enggak. Kadang-kadang ya begitu ujiannya. Makanya anak itu sangat beragam, tapi kuncinya sama. Allah yang membulak-balik hati anak ya, dan Allah memperhatikan lahir batin ibu bapaknya, pikirannya, lisannya, sikapnya. Kalau orang tuanya benar-benar makin merunduk ke Allahnya, itu makin memperbaiki diri, Allah mudah saja membulak-balik hati siapapun, karena membulak-balik jagad saja mulah, apalagi membulak-balik hati seorang makhluknya. Demikian Abah, Ibu, Bapak, Mbak, Mas, kulo ngaturaken matur suwun sangat nggih. Kulo durung saged basa Jawa ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah sesi tanya jawab di parenting kali ini Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu sudah tidak mencukupi, insya Allah pertanyaannya dijawab di lain kesempatan. Seperti itu. Baik, agar lebih barokah parenting kita di pagi hari ini, kita akan akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah yang Maha Menatap, terima kasih atas semua nikmat ini. Ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat kami kepada keluarga, khususan kepada anak-anak yang Kau titipkan. Ya Allah, jangan biarkan diri kami menjadi contoh buruk.
Jangan biarkan kami salah dalam mendidik dan mengurus titipan-Mu ini. Ya Rabb, jadikan kami menjadi sebaik-baik orang tua yang menjadi bukti keindahan agama-Mu. Bimbing agar kami bisa menjadi jalan hidayah, jalan taufik, jalan kemuliaan bagi anak-anak. Ya Allah, titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik dari kami. Keturunan yang benar-benar mencintai-Mu di atas segalanya. Keturunan yang ahli keturunan kepada Hafiz keturunan kami dari perbuatan dari kesehatan makhluk-Mu. Kumpulkan keluarga kami di dunia ini mulia, andai ajal memisahkan kami. Kumpulkan kami semua di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah sekolah-sekolah kepada kami ini, berkahi ilmunya, berkahi guru-gurunya, berkahi segala aktivitasnya. Jadikan menjadi bukti keindahan agama-Mu, jadi berikidah menjadi jalan kemaslahatan bagi negeri kami ini. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kula minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.